Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Ali Alfarizi dengan NIM 2342062. Di sini saya mendapatkan tugas akhir yaitu mereview jurnal. Di sini saya menganalisis jurnal pada mata kuliah kepemimpinan, yang dimana di dalamnya terdapat membahas pemerintah, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jadi hubungan negara yang saya ambil di sini adalah Indonesia dengan Jepang dan Indonesia dengan Malaysia. Baik, ini untuk bahasan ada daftar isi, kedua pendahuluan. Yang pertama kita membahas jurnal yang pertama yaitu kepemimpinan sektor pemerintah. Kita ada identitas jurnal, ringkasan jurnal, dan lain-lain sampai ke 4 jurnal, dan membahas kerjasama Jepang dan Malaysia dan implikasi trilateral, yang dimana dalamnya terdapat kerjasama bilateral, kerjasama trilateral Indonesia, Jepang, Malaysia. Terus ada tabel perbandingan kepemimpinan, dan lanjut ada kesimpulan dan rekomendasi serta daftar pustaka yang telah saya peroleh dari hasil mencari jurnal-jurnal tersebut. Jadi langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Kepemimpinan merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan organisasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks globalisasi dan kerjasama internasional, pemahaman mendalam tentang gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan budaya organisasi menjadi semakin penting, terutama dalam kolaborasi antar negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Jadi pada dokumen ini menganalisis 4 jurnal akademik resmi yang membahas kepemimpinan di 4 sektor strategis dengan fokus khusus pada kerjasama bilateral antara Jepang dan Malaysia serta implikasinya bagi Indonesia. Analisis ini mencakup aturan dan manajemen organisasi, teori serta gaya kepemimpinan yang digunakan, strategi kepemimpinan, dan budaya organisasi yang diterapkan dalam konteks kerjasama internasional. Jepang dan Malaysia dipilih sebagai fokus studi karena keduanya memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat sejak peluncuran Look East Policy oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1981. Kerjasama ini melahirkan ribuan alumni program pertukaran dan pelatihan yang kini menempati posisi strategis di berbagai sektor di Malaysia. Oke, jadi langsung saja kita membahas pada jurnal yang pertama yaitu kepemimpinan di sektor pemerintahan. Berikut ada identitas jurnalnya. Jadi judul yang saya ambil sini adalah transformational, transactional, laissez-faire, leadership styles and employee engagement, evidence from Vietnam public sector. Penulisnya di sini ada Nguyen Hai Tan dan Nguyen Van Quang, dan jenis jurnalnya atau yang menerbitkan dari Sets Open volume 12 isu 2 pada tahun 2022. Di sini ada doi, mungkin bisa diklik nanti kalau mau review. Dan di sini membahas ruang lingkup tentang Vietnam public sector. Jadi ringkasan jurnal di sini yaitu meneliti hubungan antara tiga gaya kepemimpinan transformasional, transaksional, dan laissez-faire terhadap keterlibatan karyawan atau employee engagement di sektor publik provinsi Vietnam. Studi ini mengumpulkan data dari 325 responden yang terdiri dari pemimpin dan pegawai negeri sipil menggunakan kuesioner struktur. Berarti dia ini jatuhnya survei. Hasil analisis menggunakan SPSS 26.0 menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki korelasi erat dengan keterlibatan karyawan, di mana tingkat keterlibatan karyawan sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu dari aturan dan manajemen organisasi. Sektor publik Vietnam mengadopsi sistem hierarkis yang jelas dengan aturan baku sesuai kerangka pemerintahan sosialis. Manajemen organisasi mengikuti prinsip sentralisasi dengan pengawasan ketat dari pemerintah pusat. Struktur organisasi sektor publik di Vietnam terdiri dari level departemen, dinas, dan badan koordinasi masing-masing dengan wewenang dan tanggung jawab yang terdefinisi secara formal. Aturan manajemen sumber daya manusia mengacu pada peraturan pemerintah tentang aparatur sipil negara
yang menetapkan standar kompetensi, kenaikan pangkat, dan evaluasi kinerja berbasis target. Sistem ini menuntut kepemimpinan untuk tidak hanya memahami aturan administratif, tapi juga mampu mengelola dinamika sosial dalam organisasi yang berlandaskan nilai kolektivisme dan harmoni sosial. Baik, lanjut yang kedua kita membahas teori dan gaya kepemimpinan yang dipakai oleh Vietnam ini sendiri. Jadi peneliti ini menguji 3 gaya kepemimpinan utama berdasarkan teori full range leadership model dari Bass dan Avolio pada tahun 1994. Kepemimpinan transformasional, pemimpin menginspirasi dan memotivasi pegawai melalui visi bersama. Ini secara umum ya, jadi pertimbangan individual, stimulasi intelektual, dan pengaruh ideal. Gaya ini terbukti memiliki korelasi positif terkuat dengan keterlibatan pegawai. Lanjut kepemimpinan transaksional berdasarkan sistem hadiah dan hukuman dengan struktur pertukaran yang jelas antara pemimpin dan bawahan, efektif untuk tugas-tugas rutin namun kurang mendorong inovasi jangka panjang. Yang ketiga ada laissez-faire. Maaf. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahan dengan intervensi minimal, umumnya menunjukkan korelasi negatif dengan keterlibatan dan produktivitas pegawai. Yang ketiga, membahas strategi pemimpinan. Strategi pemimpinan yang efektif di sektor publik Vietnam menurut penelitian ini mencakup penyusunan visi misi jangka panjang yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, pemberdayaan pegawai melalui delegasi wewenang tanggung jawab, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan pengembangan sistem insentif non-material berbasis pengakuan prestasi. Penelitian ini juga merekomendasikan program pelatihan kepemimpinan transformasional yang terstruktur bagi para pejabat publik dengan penekanan pada peningkatan keterampilan komunikasi visioner, empati, dan kemampuan membimbing pengembangan karir pegawai. Strategi ini relevan dengan konteks ASEAN di mana reformasi birokrasi menjadi agenda utama di banyak negara anggota termasuk Malaysia yang menerapkan sistem meritokrasi dalam administrasi publiknya. Dan terakhir untuk membahas budaya organisasi, jadi Vietnam ini terpengaruh kuat ya oleh nilai-nilai konfusianisme yang menekankan hierarki, loyalitas, dan harmoni kelompok. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi yang mendukung inovasi dan keterbukaan berperan sebagai mediator penting dalam hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dan keberhasilan organisasi. Jadi dalam konteks kerjasama internasional, pemahaman terhadap perbedaan budaya organisasi menjadi krusial. Jepang yang dikenal dengan budaya kerja kolektif WA, komitmen mutu, kaizen, dan loyalitas jangka panjang kepada perusahaan, memiliki kesamaan dengan nilai-nilai organisasi Asia Tenggara namun dengan pendekatan berstruktur. Malaysia sebagai negara dengan pluralitas budaya Melayu, Cina, dan India mengembangkan model manajemen yang lebih fleksibel dan inklusif. Ya begitu sedikit gambaran aturan, teori, gaya pemimpinan, strategi kepemimpinan dan budaya organisasi pada Vietnam terkhususnya. Maaf ini untuk di sektor pemerintahan tadi, jadi lumayan menarik karena dia di sini menggunakan 3 kepemimpinan: transformasional, transaksional, dan laissez-faire, yang dimana laissez-faire itu dia memberikan bebasan penuh ya, kayak hitungan sebutannya kayak tanpa tekanan lah. Baik, lanjut ke jurnal kedua yaitu kepemimpinan di sektor ekonomi. Saya akan menjelaskan identitas jurnal yang saya dapat di sini. Jadi untuk judulnya di sini adalah Evolution of ASEAN atau Japan Economic Cooperation. Penulisnya ada Narongchai Akrasane dan Apichart Praset. Jurnal yang terbitkan ada dari Japan Center for International Exchange atau GCIE dan ASEAN Japan Research Paper. Di sini ada doi-nya dan membahas ASEAN Japan Economic Relations. Jadi ringkasan jurnalnya itu jurnal ini mengakses evolusi kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Jepang sejak dekade 1970-an hingga era modern. Penulis menggunakan teori Flying Geese Paradigm FGP dari Akamatsu untuk menjelaskan pola investasi dan perdagangan Jepang di Asia Tenggara termasuk Malaysia. Studi ini menggambarkan bagaimana Jepang merupakan sebagai angsa terdepan atau lead goose
yang memimpin pada pola industrialisasi di negara-negara ASEAN melalui aliran investasi langsung atau bisa disebut FDI, transfer teknologi dan bantuan pembangunan resmi itu. ODA. Baik, di sini seperti biasa kita membahas ada 4 sektor, yaitu aturan dan manajemen organisasi, teori dan gaya kepemimpinan, strategi kepemimpinan serta budaya organisasi. Jadi aturan dan manajemen organisasi yang terdapat pada bagian ekonomi ini khususnya di Jepang ya, itu ASEAN Jepang diatur melalui berbagai mekanisme institusional termasuk perjanjian kerjasama ekonomi ASEAN Jepang atau RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership atau CPTPP. Organisasi manajemen kerjasama ini melibatkan Kementerian Ekonomi dan Perdagangan dari kedua belah pihak dengan komit bersama untuk koordinasi kebijakan. Manajemen pelaksanaan kerjasama ekonomi mengikuti model trilateral, yaitu pemerintahan Jepang melalui JICA dan METI menyediakan pendanaan dan keahlian teknis. Kedua, pemerintah Malaysia sebagai penerima manfaat menyediakan infrastruktur dan regulasi domestik, dan sektor swasta dari kedua negara melaksanakan proyek-proyek investasi. Model manajemen ini memerlukan koordinasi multi pihak dengan mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus. Kedua, ada teori dan gaya kepemimpinan. Ini langsung saja mungkin gaya kepemimpinan yang diterapkan Jepang itu dia mengikuti pendekatan relationship based atau hubungan by data yang mengutamakan pembangunan kepercayaan jangka panjang. Berbeda dengan model kepemimpinan barat yang lebih transaksional, Jepang menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam membangun hubungan personal dengan Kankei dengan mitra bisnis dan pejabat pemerintah di Malaysia. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kepemimpinan servant atau servant leadership yang mengutamakan kebutuhan mitra. Untuk strategi kepemimpinan yang dipakai ini adalah mengambil contoh ekonomi Jepang di ASEAN yang terdiri dari beberapa pilar utama, yaitu strategi investing in human capital melalui Look East Policy atau LEP 2.0 yang telah mengirim lebih dari 27.000 warga Malaysia untuk belajar Jepang, yang dimana cakupan belajar itu kita belajar strategi infrastruktur, development melalui pendanaan proyek strategis, strategi teknologi transfer melalui program SATRIPS dan C-Corp, serta strategi market integration melalui perjanjian perdagangan bebas. Malaysia sebagai mitra strategis Jepang mengadopsi strategi komplementer yang dikenal sebagai Look East Policy untuk mengadopsi sistem manajemen, etos kerja, dan teknologi Jepang. Strategi ini terbukti efektif dalam transformasi ekonomi Malaysia dari berbasis pertanian menjadi negara industri maju. Kedua negara mengimplementasikan strategi kepemimpinan berbasis shared values dengan penekanan pada disiplin kerja, komitmen kualitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Lanjut membahas budaya organisasi. Budaya organisasi dalam konteks ekonomi Jepang-Malaysia merupakan perbedaan unik antara nilai-nilai Jepang dan keragaman budaya Malaysia. Prinsip-prinsip seperti Kaizen, perbaikan berkelanjutan, atau 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Setsuke, dan Ring sistem proses pengambilan keputusan berbasis konsensus telah diadopsi secara luas oleh perusahaan-perusahaan Malaysia yang berkolaborasi dengan mitra Jepang. Budaya organisasi dalam kerjasama ekonomi bilateral ini berkembang melalui proses akulturasi, di mana kedua pihak beradaptasi. Perusahaan Jepang di Malaysia seperti Toyota, Honda, dan Panasonic telah mengembangkan model manajemen hybrid yang mengintegrasikan disiplin dan sistem kualitas Jepang dengan fleksibilitas dan kreativitas tenaga kerja lokal. Modelnya menjadi contoh keberhasilan budaya organisasi transaksional yang dapat direplikasi dalam kerjasama trilateral melibatkan Indonesia. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, lanjut ke jurnal ketiga, yaitu kepemimpinan sektor pendidikan. Seperti biasa, judul yang saya dapat di sini ada Principled Instructional Leadership for Teacher Participation in Professional Development, Evidence from Japan, Singapore, and South Korea. Penulis Kim Tae dan Lee Wai. Untuk jurnal Asia Pacific Education Review volume 21 page
261 sampai 278 pada tahun 2020. Untuk di sini ada drawingnya, bisa diklik nanti. Untuk ruang lingkup itu ada Jepang, Singapura, dan South Korea. Ringkasan jurnal penelitian ini menganalisis peran kepemimpinan instruksional kepala sekolah dalam mendorong partisipasi guru dalam pengembangan profesional di 3 negara Asia, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan, menggunakan data survei besar-besaran dan analisis regresi hierarkis. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan instruksional memiliki efek positif signifikan terhadap motivasi guru untuk berpartisipasi dalam pengembangan profesional dengan variasi menarik antara sistem pendidikan yang berbeda. Seperti biasa kita membahas 4 tadi, yaitu aturan dan manajemen organisasi. Jadi sistem pendidikan Jepang dikelola dengan manajemen terdesentralisasi, di mana sekolah memiliki otonomi signifikan dalam pengambilan keputusan akademik. Kepala sekolah Kuchou dipilih melalui proses seleksi ketat dengan masa jabatan terbatas, memastikan rotasi kepemimpinan dan penyebaran praktik terbaik. Manajemen organisasi sekolah di Jepang dasarnya pada sistem kanto atau koordinasi, dan yang melibatkan konsultasi intensif antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan koordinator kurikulum. Malaysia mengadopsi sistem manajemen pendidikan yang lebih pusat melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, namun dengan inisiatif resentralisasi selektif. Melalui program Trust School dan Cluster School, kepemimpinan pendidikan di Malaysia diatur oleh skim perkhidmatan Pangitua yang menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan proses penilaian kinerja kepemimpinan. Kerjasama dengan Jepang dalam sektor pendidikan terwujud melalui Malaysia Japan International Institute of Technology atau MGIIT dan program beasiswa ASEAN. Untuk teori dan gaya pemimpinan, jadi penelitian ini dasarkan teori instruksional ya, leadership, yang menekankan peran kepala sekolah itu sebagai instructional leader yang secara aktif terlibat dalam pengembangan kurikulum, supervisi pembelajaran, dan pemberdayaan guru. Di Jepang, gaya ini diperkaya dengan konsep Kounai Kenshu atau pengembangan profesional berbasis sekolah, di mana kepala sekolah berperan sebagai fasilitator kolaborasi guru. Gaya kepemimpinan pendidikan Jepang juga dipengaruhi oleh teori distributed leadership yang membagikan tanggung jawab kepemimpinan di antara berbagai aktor sekolah. Pendekatan ini berbeda dengan model kepemimpinan heroik barat dan lebih sesuai dengan nilai-nilai kolektivisme Asia. Di Malaysia, kepemimpinan pendidikan mengalami evolusi dari model administratif tradisional menuju instruksional leadership dengan pengaruh kuat dari praktik Jepang melalui program pertukaran dan pelatihan. Lanjut untuk strategi kepemimpinan. Jadi dalam konteks ini kerjasama Jepang dan Malaysia, strategi kepemimpinan pendidikan dikembangkan melalui program-program konkret seperti JICA, Knowledge Co-Creation, program yang mengundang para administrator pendidikan Malaysia untuk belajar sistem pendidikan Jepang. Program atau SITNET atau ASEAN University Network atau Southeast Asia Engineering Education Development Network juga memfasilitasi pertukaran kepemimpinan akademik antara institusi pendidikan kedua negara. Untuk budaya organisasi, yaitu budaya organisasi sekolah Jepang dibangun atas fondasi prinsip gotong royong dan komitmen bersama terhadap kualitas pendidikan. Konsep Seishin Kyoiku, pendidikan spiritual, dan Whole Person Education menciptakan lingkungan di mana pengembangan profesional guru dipandang sebagai tanggung jawab kolektif dan bukan sekedar urusan individual. Budaya ini menghasilkan tingkat partisipasi guru dalam pengembangan profesional yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, Malaysia juga membangun budaya organisasi pendidikan mencerminkan keragaman multi etnis dengan penekanan pada muafakat atau konsensus dan hubungan harmonis. Pengalaman kolaborasi dengan Jepang telah memberdaya budaya organisasi sekolah Malaysia dengan introduksi praktik-praktik seperti quality circles dan continuous improvement dan peer listen observation. Perpaduan ini menciptakan model kepemimpinan pendidikan yang unik dan efektif dalam konteks ASEAN yang dapat diperluas melalui kerjasama trilateral dengan Indonesia. Lanjut untuk jurnal keempat, ini jurnal terakhir, yaitu membahas future kompetensi for hospital management in developing countries atau systematic review. Untuk penulisnya dari Malmon Z dan Taurani S dan Maleki M dan Jafari M.
Untuk jurnal yang menerbitkan ada dari medical yang atau menaungi Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, volume 34 artikel 15 pada tahun 2020. Dan ini ada ruang lingkup multiple developing countries including Asia. Jadi ringkasan jurnal ini merupakan tinjauan sistematis terhadap literatur ilmiah tentang kompetensi masa depan yang dibutuhkan oleh manajer rumah sakit di negara-negara berkembang melalui analisis 50 lebih studi dari berbagai negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Penelitian ini mengidentifikasi kompetensi inti yang esensial untuk kepemimpinan efektif dalam manajemen kesehatan, termasuk kepemimpinan strategis, manajemen perubahan, dan literasi digital. Penelitian ini relevan untuk memahami kebutuhan kapasitas kepemimpinan kesehatan di Malaysia dan kerjasama dengan Jepang. Untuk aturan dan manajemen organisasi, Jepang telah mengembangkan sistem manajemen kesehatan yang sangat efisien dengan ciri khas universal health coverage dan integrasi layanan primer sekunder. Kerjasama Jepang-Malaysia dalam sektor kesehatan mencakup transfer pengetahuan manajemen rumah sakit, pelatihan tenaga kesehatan, dan pengembangan sistem informasi kesehatan melalui program JICA. Organisasi manajemen kerja sama ini biasanya melibatkan Kementerian Kesehatan Malaysia, JICA, dan mitra akademisi dari kedua negara. Untuk teori dan gaya kepemimpinan, tinjauan sistematis ini mengidentifikasi beberapa teori kepemimpinan yang relevan untuk manajemen kesehatan, yaitu teori transformational leadership yang sangat efektif dalam menggerakkan perubahan organisasi kesehatan, teori servant leadership yang mengutamakan pelayanan pada pasien dan staf, dan teori authentic leadership yang menekankan transparansi dan integritas dalam pengambilan keputusan etis kesehatan. Gaya kepemimpinan yang efektif dalam konteks kesehatan Asia Pasifik menunjukkan adaptasi budaya tertentu. Di Jepang, gaya kepemimpinan kesehatan menggabungkan presisi teknis, monozukuri spirit, dengan empati dalam terhadap pasien, omoiyari. Malaysia dengan sistem kesehatan yang plural mengembangkan gaya kepemimpinan yang sensitif terhadap keragaman budaya dan kebutuhan populasi multietnis. Kerjasama bilateral mungkinkan pertukaran praktik terbaik antara kedua tradisi kepemimpinan ini. Untuk strategi kepemimpinannya, dalam konteks kerjasama Jepang dan Malaysia, strategi kepemimpinan kesehatan dikembangkan melalui program konkret seperti pelatihan manajer rumah sakit Malaysia di Jepang, joint research dalam teknologi kesehatan, dan pengembangan sistem peringatan dini kesehatan masyarakat. Program Knowledge Co-Creation, program KCCP dari secara rutin mengadakan pelatihan manajemen kesehatan bagi peserta dari Malaysia dan negara ASEAN lainnya, menciptakan jaringan profesional kesehatan regional. Untuk budaya organisasi, Jepang telah membangun budaya organisasi kesehatan yang kuat berdasarkan prinsip Kaizen yang diterapkan pada layanan kesehatan atau Keisei Kaizen. Budaya ini fokus pada eliminasi pemborosan, pengurangan kesalahan, dan perbaikan berkelanjutan dalam proses perawatan pasien. Malaysia mengadaptasi prinsip-prinsip ini melalui program quality improvement di rumah sakit kerajaan dan swasta. Kolaborasi bilateral dalam pengembangan budaya keselamatan pasien menjadi salah satu pilar penting dalam kemitraan kesehatan Jepang-Malaysia. Kerjasama Jepang-Malaysia dan implikasi literal. Untuk hubungan Jepang dan Malaysia telah berkembang dari hubungan bantuan pembangunan menjadi kemitraan strategis komprehensif sejak Desember 2023. Dalam bidang ekonomi, Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Malaysia dengan akumulasi FDI mencapai puluhan miliar dolar AS. CPTPP dan HRCEP memperkuat kerangka perdagangan bilateral dalam pendidikan, Look East Policy 2.0, dan program beasiswa JICA terus melahirkan generasi pemimpin Malaysia yang memahami budaya dan sistem Jepang. Dalam kesehatan, kerjasama meliputi pengembangan kapasitas rumah sakit, regulasi alat kesehatan, dan penelitian biomedikal bersama. Jadi mungkin langsung aja, ini ada tabel perbandingan kepemimpinan. Jadi untuk Vietnam, pemerintahannya itu gaya utamanya dia menggunakan transformasional. Untuk manajemen organisasinya dia menggunakan hierarkis birokratik, budaya kerja kolektivisme atau harmoni, lebih santai. Pengambilan keputusannya ada konsultif atau konsultasi bersama para menteri-menteri di sana. Dan fokus pengembangannya itu di sumber daya manusia serta inovasi. Berbeda dengan Jepang, dia mengutamakan instruksional atau kaizen,
Yang kedua, manajemen organisasi dia menerapkan terdesentralisasi dan budaya kerjanya menerapkan OWA, Kaizen dan disiplin, dan pengambilan keputusannya dia ringi atau konsensus, dan fokus ke pengembangan ada kualitas dan efisiensi. Sedangkan di Malaysia kolaboratif atau muafakat atau bersama-sama hitungannya. Untuk manajemen organisasinya atau terpusat atau difusi, dan budaya kerjanya pluralitas inklusif. Pengambilan keputusannya adalah musyawarah atau mufakat, dan fokus pengembangan ada di kapasitas dan adaptasi. Jadi kesimpulan dari sini adalah analisis 4 jurnal akademik ini menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif dalam konteks internasional memerlukan adaptasi terhadap konteks budaya lokal sambil mengadopsi praktik terbaik global. Kepemimpinan transformasional terbukti menjadi gaya yang paling efektif di berbagai sektor, namun implementasinya harus disesuaikan dengan nilai-nilai kolektivisme Asia. Kerjasama Jepang-Malaysia memberikan model konkret bagaimana perbedaan budaya dapat dikelola untuk menciptakan sinergi positif. Untuk Indonesia, pelajaran penting dari analisis ini meliputi perlunya pengembangan sistem pelatihan kepemimpinan yang terstruktur seperti LEP, pentingnya membangun budaya organisasi berbasis Kaizen dan continuous improvement, kebutuhan akan kolaborasi trilateral dalam mengatasi tantangan kesehatan dan pendidikan, dan strategi pengembangan kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam praktik internasional terbaik. Jadi mungkin sekian presentasi saya. Berikut ada daftar pustakanya untuk kalian bisa akses nanti. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.